Halo, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya di kasus-kasus pembunuhan selanjutnya yang akan kita bahas. Sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya dan bijaksananya Anda jika Anda ingin mensubscribe video ini. Dan kalian jika sudah subscribe, saya doakan kalian sehat dan sukses selalu. Kita sedikit bergeser ke negara Jepang. Jadi, di Jepang itu ada seorang ibu-ibu yang berusia 70 tahun, 70 atau 74 tahun lah. Ibu-ibu atau nenek-nenek ini, ya ibu-ibu lah. Ada ibu-ibu yang berusia 70 tahun yang dihukum mati dengan cara digantung karena membunuh 4 orang pria dan juga kekasihnya yang lain. Saya nggak tahu kasihnya ini bagaimana nih. Oke lah, nantilah kita bahas. Yang jelas ibu-ibu ini itu terlibat dalam kasus pembunuhan dan dia itu dihukum mati dengan cara digantung. Oke, kita akan bahas kasusnya. Sebelum kita bahas kasusnya, kita flashback dulu ke masa-masa lalu orang ini. Mulai dari dia kecil. Jadi nama orang ini tuh Chisako Kakehi. Dan dia itu terlahir dengan nama Chisako Yamamoto. Jadi pada saat dia lahir itu masih kecil, namanya tuh Chisako Yamamoto. Dia tuh lahir pada 28 November 1946. Dan Chisako ini lahir di kalangan keluarga yang kelas menengah, tidak miskin dan tidak kaya. Jadi pada saat kecil, Chisako ini salah satu siswa yang berprestasi di sekolahnya. Dia tuh siswa yang selalu mendapatkan peringkat. Tapi ayah Chisako ini betul-betul bersifat tradisional banget. Jadi menurut ayah Chisako ini, perempuan itu tidak harus berpendidikan tinggi. Jadi terpaksa Chisako harus mengubur mimpinya dalam-dalam. Tapi pada saat Chisako muda, dia tuh bekerja sebagai teller bank itu pada tahun 1995. Dan di sini dia tuh menikah dan memiliki 2 orang anak. Lalu setelah menikah dan memiliki 2 orang anak, Chisako memutuskan untuk berhenti di pekerjaannya sebagai teller bank. Nah, suami Chisako ini seorang super truk. Dan seiring perkembangannya waktu, suami Chisako ini itu membangun perusahaannya sendiri sampai sukses dan berjaya. Nah, kemudian disinilah Chisako mulai mengenal yang namanya cyanida. Karena di kasus ini Chisako itu membunuh semua korban-korbannya menggunakan cyanida. Nah, awal Chisako kenal atau tahu cyanida itu karena suaminya ini itu di perusahaan suaminya itu cyanida itu digunakan untuk campuran garment printing. Jadi disinilah Chisako tahu yang namanya cyanida itu. Oke, kita lanjut. Suami Chisako di sini meninggal pada tahun 1994 pada usianya itu kalau tidak salah di sini disebutkan 54 tahun karena serangan jantung. Di sini Chisako mencoba untuk melanjutkan usaha milik suaminya, tapi sayang sekali pada tahun 2003 perusahaan milik suami Chisako ini tuh bangkrut. 1 tahun setelah suami Chisako ini meninggal, Chisako tuh menikah dengan penduduk asli Gunma yang pekerjaan suaminya ini adalah seorang manajer di salah satu perusahaan. Oke, ini suami kedua Chisako ya. Nah, dan pada tahun 2006 suami kedua Chisako ini juga meninggal karena stroke di usianya yang ke-69 tahun. Jadi Chisako di sini tuh janda yang kedua kalinya. Dan pada Februari 2008 Chisako menikah lagi dengan Toshiaki Yamamoto. Usianya tuh 75 tahun. Jadi ini pernikahan Chisako yang ketiga. Dan pekerjaan suami Chisako yang ketiga ini itu adalah mengelola koperasi pertanian. Jadi suami pertama, kedua, dan ketiga Chisako ini semuanya orang yang mapan-mapan. Dan lagi-lagi suami ketiga Chisako juga itu meninggal dunia karena serangan jantung. Nah, di sini pada tahun 2014 Chisako dilaporkan dan ditahan polisi karena kasus upaya pembunuhan. Nah, karena Chisako itu ditahan sama polisi, mulai muncul lah ini isu-isu mengenai kematian suaminya yang lalu, suami pertama, kedua, ketiga. Jadi orang-orang itu mengaitkan jangan-jangan Chisako ini yang membunuh suami pertama, kedua, dan ketiganya. Tapi polisi itu sudah tidak bisa lagi membuktikan karena mayat suaminya kan sudah dikremasi, jadi ya hilanglah semua bukti-bukti itu. Nah, di sini
Chisako didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan. Yang pertama itu termasuk suami Chisako, Isao Kakehi 75 tahun dan 1 percobaan pembunuhan keempat pria berusia di atas 70 tahun. Seperti dilaporkan The Straits Times, Chisako bertunangan dengan Tetsuya Suhiro, mantan pejabat prefektur dari Kobe pada tahun 2007. Dan pada tahun itu juga tunangan Chisako ini pingsan di tengah jalan yang padat. Jadi Suhiro tuh, tunangan Chisako ini terpaksa menggunakan alat bantu hidup untuk bisa bertahan hidup karena penyakitnya, sampai akhirnya dia itu meninggal akibat kanker pada tahun 2009. Nah, di sini penyelidik polisi menemukan jejak sianida di dalam sampel darah Suhiro yang disimpan oleh rumah sakit. Nah, dari sinilah ini awal permasalahannya. Dan pada September 2011 tunangan lagi dengan Masanori Honda, usianya itu sekitar 71 tahun. Dan 6 bulan kemudian suaminya ini, suami keempat ini meninggal juga karena aritmia. Aritmia itu detak jantung yang tidak normal. Tuh, meninggal juga suami yang keempat Chisako ini. Nah, di sini mulailah tuh muncul mulailah muncul kecurigaan dari orang-orang karena semua suami Chisako ini meninggal. Kenapa ya? Tapi di sini disebutkan, The Straits Times mengutip Kyodo News yang menyebutkan seorang pria pernah bertemu dengan Kakehi saat suami Kakehi ini meninggal. Pria ini diperkirakan usianya itu 80 tahun. Nah, dari sejumlah laporan, Kakehi secara keseluruhan terlibat dalam percintaan dengan 7-14 pria, termasuk suami pertamanya yang meninggal tahun 1994 ini. Jadi kematian sejumlah pria yang berhubungan dengan Chisako ini berlanjut selama kurang lebih 2 dekade hingga Chisako ditangkap pada November 2014, hampir 1 tahun setelah kematian suaminya yang terakhir. Di sini Chisako Kakehi itu sudah kembali berkeliaran dan berhubungan lagi dengan 2 orang pria. Tapi beruntungnya pria itu dia tidak sampai dibunuh sama Kakehi karena polisi itu mendatangi 2 calon suami Chisako ini dan menjelaskan bahwa Chisako ini adalah seorang perempuan yang berbahaya. Di sini jadi Chisako ini, orang tua ini tuh selalu mengubah-ubah penampilannya, namanya, rekening banknya, pokoknya semua identitasnya itu selalu berubah-ubah. Jadi setiap dia mau menikah lagi, jadi identitasnya itu lain lagi gitu, untuk mengelabui orang-orang mungkin. Nah, di sini menurut hitungan resmi, Chisako itu memiliki kekayaan kurang lebih sekitar 1 miliar yen atau 131 miliar. Dan ternyata sumber kekayaan Chisako ini itu berasal dari pembayaran asuransi dan warisan. Berarti kalian sudah paham kenapa Chisako menikah dan menikah lagi. Karena dia itu cuma ingin mendapatkan uang dan warisan dari suaminya. Tapi dikabarkan seluruh kekayaan Chisako itu habis karena orang tua ini, Chisako ini tuh bermain saham. Jadi cara Chisako mendapatkan suami itu, mendapatkan jodoh itu dengan cara dia itu mendaftarkan dirinya di agen biro jodoh yang berbeda-beda. Bahkan dia itu mendaftar di 10 agen biro jodoh. Dan tidak sampai di situ. Jadi Chisako ini tuh punya kriteria tentang calon-calon pasangannya itu. Yang jelas calon pasangan Chisako ini, kriteria Chisako ini mengenai calon pasangan, yang pertama, dia harus orang tua. Yang kedua, tidak memiliki anak. Yang ketiga, punya tempat tinggal sendiri. Dan yang keempat, yang paling penting, orang tua itu harus kaya. Jadi 4 kriteria inilah yang menjadi calon suami Chisako. Keren gak tuh? Dan di sini Chisako itu tidak pernah mempermasalahkan calon suaminya itu lumpuh kah, sakit kah, sudah tua kah. Yang penting dia itu kaya dan punya rumah sendiri dan tidak memiliki anak. Maka jadilah, oke lah, menikahlah itu. Deal. Dan pada akhirnya semua kejahatan Chisako itu terbongkar, bahwa selama ini ternyata Chisako lah yang membunuh semua
suami pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya, dan juga tunangan-tunangannya yang lain. Ternyata Chisako tuh membunuh mereka semua ini dengan cara diracuni menggunakan cyanida. Jadi atas perbuatannya itu pengadilan Jepang itu pada tahun 2017 menjatuhkan hukuman mati kepada Chisako dengan cara digantung. Chisako juga sudah berusaha untuk mengajukan banding tapi tidak berhasil. Oke, itulah kisah tentang Chisako yang digelar sebagai Black Widow atau janda hitam. Chisako ini digelar sebagai perempuan laba-laba. Katanya laba-laba kalau selesai berhubungan dengan pasangannya, maka laba-laba itu akan membunuh pasangannya. Nah, kurang lebih seperti inilah juga sifat Chisako. Makanya dia tuh digelar sebagai wanita laba-laba itu. Oke, itulah tadi seputar tentang kisah Chisako. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Serta jika kalian punya cerita-cerita menarik, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin akan seru dan kita akan bahas videonya. Sampai jumpa.